juga coba saya lakukan ketika saya jadi wartawan dan kritikus film. Yang pertama adalah diseminator atau penyebar berita. Jadi setiap kali tentunya ada press conference kalau misalnya ada film yang dirilis baru, fungsi dari wartawan film sebagai diseminator, penyebar berita. Tapi menurut saya yang paling penting itu adalah yang kedua. Yang kedua itu adalah interpreter. Interpreter dari film. Apa yang ingin disampaikan oleh filmmaker, oleh sineas dalam bentuk audiovisual. Yang mungkin kadang-kadang yang ingin disampaikan itu ada di bawah dari cerita. Jadi ada subtext di situ dan ini adalah sesuatu yang bisa menjadi fungsi yang sangat menarik karena tidak semua orang bisa melakukannya. Untuk bisa menjadi seorang interpreter dari bahasa film, tentunya kita harus membuat kita memiliki skill set yang dibutuhkan. Kita bisa membaca film, kita bisa membaca teknis estetika dan bagaimana seorang filmmaker berusaha untuk menyampaikan sesuatu lewat sebuah bahasa yang mungkin tidak terlihat di permukaan. Itu yang kedua, interpreter. Dan ketiga tentunya adalah sebagai pemberi perspektif. Ini adalah sangat penting sekali karena setiap kali ada sebuah film akan ada banyak sekali orang yang berusaha untuk memberikan penilaian karena yang dinamakan perspektif ini adalah unik setiap orang, makanya ada banyak sekali film kritikus. Ini yang sangat berguna untuk bisa menciptakan diskursus baik di kalangan para pembuat film untuk perbaikan karya mereka seterusnya, atau bagaimana diskursus bisa membuat penonton lebih cerdas, lebih memiliki literasi tentang film. Film tidak akan bisa maju, industrinya tidak akan bisa maju, terobosan tidak akan bisa dilakukan kalau misalnya penonton tidak memiliki literasi film yang baik. Sehingga ketiga fungsi dari film jurnalis atau film kritik ini, yang pertama diseminator, interpreter, dan pemberi perspektif, adalah yang paling penting menurut saya yang ketiga, yaitu memberikan perspektif. Dan tentu saja kalau misalnya ini terjadi akan menciptakan diskursus yang menarik, dan ini yang akan bisa membuat kita sebagai filmmaker dan sebagai penonton lebih cerdas. Dan pembuat filmmaker dan penonton yang lebih literate akan menjadikan industri film yang lebih maju karena akan lebih sustainable. Lumayan lama 10 tahun. Kalau kita berbicara tentang film horor naik kelas dari grade B ke genre yang bergengsi, tentunya kita mau nggak mau harus melihat sedikit ke belakang ke sejarah film horor dunia. Saya minta izin untuk menyampaikan presentasi tentang film horor dunia dan Indonesia. Kalau misalnya ada yang salah, tolong dikoreksi. Jadi film horor pertama di dunia itu yang dianggap sebagai film utuh, diproyeksikan dan genre-nya adalah horor, memberikan rasa takut kepada penonton, itu judulnya adalah Le Manoir du Diable atau Rumah Iblis. Dan ini adalah produksi dari Prancis tahun 1896. Sutradaranya adalah Georges Méliès. Kalau teman-teman ingat bahwa film pertama yang diproyeksikan, dipertontonkan kepada publik dan dipungut bayaran itu di tahun 1895 oleh The Lumiere Brothers, dan film horor itu mulai setahun setelah itu. Dan ini adalah film pertama horor yang dibikin tahun 1896, Istana Iblis. Dan ini baru ditemukan tahun 71 archive-nya. 1971 baru ketemu, dan ini bercerita tentang seorang, sebenarnya ini adalah iblis ya, digambarkan dia adalah iblis dan bekerja tinggal di rumah mansion istananya sendiri, dan dia kesepian dan akhirnya dia menciptakan satu makhluk yang untuk menemani dia tinggal di rumah yang sangat besar. Inilah dia Rumah Iblis tahun 1896. Kemudian tak lama setelah itu muncul film-film horor lain, dan kita akan melihat sedikit ke periode-periode film horor di dunia. Tahun 1900-an sampai 1920-an itu disebut sebagai tahun-tahun sastra, di mana film-film horor itu adalah film-film yang ceritanya diadaptasi dari karya-karya sastra yang sudah sangat populer. Contohnya Frankenstein yang pertama ya, tahun 1908,
kemudian ada The Werewolf tahun 1913, kemudian yang juga sangat terkenal tahun 1920 ada film Dr. Jekyll dan Mr. Hyde, dan periode selanjutnya tahun 1920-an sampai 1930-an itu disebut sebagai masa keemasan dari film horor dunia. Nah, pada saat itu film horor mulai menjamur ke seluruh dunia, dan beberapa negara yang sudah tumbuh industrinya yang bahkan menginspirasi film-film non-horor. Ini adalah film The Cabinet of Dr. Caligari yang disutradarai oleh Robert Wiene di Jerman. Dan ini adalah film yang dianggap masterpiece dari expressionist cinema. Bahkan seluruh dunia belum pernah bisa menduplikasi kesuksesan dari storytelling dari film The Cabinet of Dr. Caligari. Demikian juga dengan film Nosferatu yang diproduksi tahun 1922. Ini adalah film yang bercerita tentang sebenarnya tentang Dracula kalau kita sekarang familiar ya. Vampir, tapi karena ada masalah copyright sehingga namanya digunakan Nosferatu. Dan film Nosferatu tahun 1922 ini adalah sebuah film yang meletakkan pondasi untuk film horor vampir, bahkan sampai dengan film vampir yang diproduksi sekarang masih menggunakan teknik dan cara bercerita yang ada di film Nosferatu yang dibuat tahun 1922. Jadi kalau kita lihat film-film yang diproduksi di awal masa-masa film horor, film-film horor dianggap sebagai genre yang sangat terhormat. Jadi genre yang menginspirasi, genre yang meletakkan pondasi storytelling bahkan untuk genre di luar film horor. Kemudian tentu saja yang sangat terkenal adalah Frankenstein tahun 1931. Ini adalah satu film yang bahkan sampai sekarang digunakan sebagai film untuk belajar cara bercerita secara visual oleh banyak sekali filmmaker, bahkan filmmaker yang membuat film non-horor. Kencang banget ya suaranya. Nah, kemudian pada masa keemasan film dunia muncullah film horor Indonesia pertama yang berjudul Dua Siluman Ular Putih dan Hitam tahun 1934, disutradarai oleh Teteng Chun oleh perusahaan film yang namanya Sino Motion Pictures. Jadi tahun 1934 kita membuat sebuah film horor. Sudah hilang archive-nya, unfortunately, tapi ini satu film yang dianggap memiliki storytelling yang sangat baik. The Incredible Shrinking Man atau The Fly, di mana orang melakukan eksperimen dan berubah menjadi lalat yang sangat besar dan berbahaya. Kemudian Invasion of the Body Snatchers, ini salah satu film favorit saya, tentang alien, makhluk asing luar angkasa yang take over mengambil tubuh manusia dan pura-pura menjadi manusia. Ini tuh menggambarkan infiltrasi komunis pada saat itu di zaman McCarthy era di Amerika Serikat, karena mereka sangat takut sekali yang namanya komunis masuk ke kehidupan mereka. Kemudian tentu saja ada film Godzilla di Jepang yang monsternya diakibatkan karena ada radiasi dari bom Hiroshima dan Nagasaki. Jadi ini adalah tahun-tahun atomik atau atomic years. Pada masa yang sama, muncullah film Indonesia yang kebetulan genre-nya adalah genre horor, tapi juga dianggap sebagai salah satu pondasi dari film Indonesia modern yang judulnya Tengkorak Hidup, diproduksi tahun 41, Tan Choi Hock, perusahaannya Java Industrial Film. Jadi kalau teman-teman sejauh ini, kalau kita berbicara tentang film horor yang katanya genre-nya kampungan atau kampungan dan tanda kutip ya, dalam sejarah awalnya dulu kita tidak melihat film horor sebagai genre yang nomor 2, bahkan dianggap sebagai genre yang sifatnya pioneer. Kemudian tahun 60-an itu adalah horror movie boom. Jadi periode di mana film horor itu sangat luar biasa produksinya. Bahkan mereka mengeluarkan teknik dengan gimmick ketika ditayangkan dengan 3D glass ya, kacamata 3 dimensi. Kemudian muncul film yang namanya B-movie. B-movie ini adalah film yang dibuat dengan sangat murah,
supaya orang mau nonton ke bioskop, karena ketika mereka menonton main attraction-nya atau film utamanya, mereka akan diberikan film gratis yang namanya B-movie. Tapi dalam saat yang bersamaan muncul juga film-film masterpiece, adikarya. Texas Chainsaw Massacre yang betul-betul melakukan terobosan dalam storytelling, dan juga Suspiria oleh Dario Argento. Ini adalah tahun 70-an sampai 80-an, masa keemasan kedua. Dan tahun 70-an sampai 80-an ini adalah masa keemasan untuk film horor Indonesia. Di mana film horor Indonesia betul-betul menarik hati dari penonton film Indonesia. Anehnya, uniknya ya, tahun 70-an sampai 80-an itu film horor Indonesia kebanyakan bukan film horor supernatural, bukan film horor setan, tapi film horor psikologis, di mana ketakutan disebabkan karena ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam pikiran dari para karakter-karakternya. Dan juga pada masa ini film-film horor adalah film yang menciptakan diskursus tentang moralitas. Ada satu film yang menurut saya salah satu film terbaik yang pernah dibuat oleh sineas Indonesia. Judulnya, ini adalah contoh film-film Indonesia yang milestone ya, seperti Berang Dalam Kubur tahun 71. Dan ini adalah film horor yang saya bilang sebagai salah satu film horor yang sangat berani sekali pada saat itu. Judulnya Dikejar Dosa tahun 74. Ini bercerita tentang seorang penjual jamu yang diperkosa oleh 4 laki-laki, dan saksinya adalah seorang ustadz. Ustadznya melihat dari luar, ketika pemerkosanya keluar, ustadznya masuk, alih-alih dia menolong perempuan itu, dia malah ikut memperkosa si perempuan tersebut. Jadi ini salah satu film yang luar biasa sekali, berani cara berceritanya. Dan ini ketakutannya muncul bukan dari hantu, tapi dari rasa bersalah dari para karakternya. Kemudian tentu saja film-film horor psikologis yang lain seperti Nafsu Gila, Nafsu Serakah, dan tentu saja banyak juga film-film supernatural seperti Cincin Berdarah, Gondorwo, dan satu yang ikonik tentunya adalah Pengabdi Setan tahun 81. Film Pengabdi Setan ini adalah salah satu film yang saya juga baru mengetahui ketika saya mulai datang ke festival-festival film. Pengabdi Setan adalah salah satu film yang dianggap sebagai milestone dari film genre di dunia. Film horor adalah genre yang fansnya adalah, penontonnya adalah fans fanatik. Mereka tahu bahasanya. Sehingga, kalaupun kita mau mengetahui sesuatu yang sudah klise, yang banal, yang sudah sering diutarakan, kita harus membuatnya untuk sesuatu yang membuat mereka masih bisa terkesan. Jadi presisi sekali. Sama kayak orang stand up comedy harus presisi, buat film horor juga harus presisi. Karena apa? Kalau salah timing, tidak akan membuat orang takut. Kalau misalnya tidak membuat karakternya orang peduli, tidak akan membuat orang takut. Kalau misalnya salah teknis, tidak akan membuat orang takut. Ini adalah proses pembuatan film horor yang saya lakukan, dimulai dari world building. Jadi pertama kali saya akan membuat sketsa untuk memberitahu kepada para kru dan pemain nanti dunianya seperti apa, warnanya seperti apa, baunya seperti apa, feel-nya seperti apa, tone and manner-nya seperti apa. Bikin sketsa. Ya, sketsa sedetil mungkin. Kemudian untuk art juga kita harus melakukan riset. Contohnya Pengabdi Setan 1 dan 2 tahun 80-an awal, kita betul-betul melihat pada tahun itu apa saja yang terjadi, dan harus direplikasikan dari mulai cara orang berbicara, cara orang berpakaian, interaksi karakter dengan dunianya, lingkungannya, dan sebagainya. Dan harus betul-betul presisi. Kemudian ada yang namanya monster atau karakter design. Jadi yang namanya monsternya, karakternya harus didesain dulu, baru kemudian diaplikasikan di practical makeup atau VFX. Kemudian karakter-karakternya juga harus tahu mereka siapa. Saya biasanya memberikan
karakter sheet kepada semua karakter, walaupun dia mungkin nggak ada dialognya, walaupun dia mungkin adalah figuran atau extras day player, saya tetap akan memberikan karakter biografi, dimulai dia lahir sampai dia masuk ke dunia film, masuk ke awal dari skenario, dia siapa, pendidikannya, tempat tanggal lahirnya, bagaimana keluarganya, bagaimana lingkungannya, peristiwa penting apa yang membentuk karakternya dan sebagainya. Satu rangkaian storytelling. Jadi shotnya harus presisi. Ini adalah sedikit proses dari pembuatan film Perempuan Tanah Jahanam. Kita membangun dunianya dimulai dari sketsa sampai membangun set di hutan dan di desa. Ini semuanya dibangun. Desain bangunan, set drawing juga sangat banyak. Jadi kita bisa sedikit rupa orang menonton film yang mereka masuk ke sebuah dunia yang mereka familiar, tapi belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ini semuanya dibangun. Tadinya ini adalah kandang kerbau, tapi kita bangun menjadi rumah. Dunia lain gitu. Karena di sini ada beberapa set dan semuanya beda-beda gitu. Kemudian ketika kita syuting Pengabdi Setan 2, orang mengira ini VFX, tapi kita betul-betul menenggelamkan satu lantai dari rumah susun. Kita menggunakan air 15.000 liter untuk membuat adegan kebanjiran. Gimana caranya ada kolam renang di tengah rusun ya? Rusunnya juga nggak kepake, maksudnya nggak ada kolam renangnya gitu. Ternyata emang dibangun pakai karung basah di semen segala macam, terpal diisi air, baru tim artnya juga ada gerobak segala macam. Dan itu kemudian untuk adegan pembuka kita betul-betul membuat satu full scale dari model di Bosca. Ini kita bikin teropongnya, teropong beneran, kita bikin full scale. Mayat itu pocong dalam hall. Ini saya mikir waduh ini segitu banyak, apakah pakai aktor atau kita? Kenapa kita mengeluarkan effort segitu besar untuk membuat film horor yang dianggap film dengan genre kelas 2? Karena seperti yang saya bilang tadi, saya percaya bahwa film horor bisa menjadi kekuatan industri film kita. Dan kalau kita perlakukan dengan hormat, dengan baik, akan mendapatkan tempat bukan saja di hati dari penonton Indonesia, tapi juga di dunia. Terima kasih.